EBT yang cukup bisa diakselerasi dengan cepat, itu tadi Anda katakan angin dan juga PLTS. Ya. Sebetulnya potensinya sebesar apa sih Pak? Kalau dibilang potensinya sangat besar Mbak. Kalau kita ngomongin angin aja potensinya kalau kita bisa transformasi itu bisa absorb 152 gigawatt. Itu kali 1000 berarti 152.000. Kalau matahari lebih besar lagi, itu bisa 3.000 gigawatt mungkin. Saking besarnya kan sebaran lokasi kita dan kita di ekuator, jadi sangat besar. Oke, tapi dengan potensi yang sebesar itu, apakah kita juga bisa dikatakan ada tantangan terkait dengan cuaca? Apakah itu juga berpengaruh, Pak? Ya, kan karakter surya dan bayu itu atau wind turbine itu kan karakternya itu kan ada intermitensi. Jadi dia itu harus ada baterai. Karena kan angin tuh akan angin-anginan lebih normalnya pas malam, surya itu lebih cocoknya pas siang. Jadi kombinasi keduanya atau kombinasi keduanya dengan baterai itu baru bisa membuat kehandalan sistem. Oke, Pak Feral, tapi di tengah Indonesia yang tengah berupaya untuk mendorong pemanfaatan EBT, di satu sisi kalau kita lihat dari kacamata global, di tengah kondisi geopolitik yang semakin tinggi, di satu sisi kan Presiden Donald Trump ini saat ini juga sebetulnya dia tampaknya lebih pro ke fosil. Ini kita stance-nya sebaiknya seperti apa sih Pak? Kalau kita kan, makanya kita perlu namanya doktrin ketahanan dan kedaulatan energi. Stance kita seperti apa? Nah, stance kita adalah kita absorb, kita squeeze, kita ekstraksi apa yang menjadi keunggulan kita. Nah, keunggulan kita itu adanya di EBT, dan sebenarnya gas. Jadi kita ekstraksi saja yang kita bisa dahulukan atau misalnya apa yang menjadi kekuatan kita. Nah menurut saya EBT itu adalah stance kita yang paling tepat. Jadi Presiden Prabowo sudah menyatakan visinya mengenai 100% EBT dan saya sangat support itu. Kami dari asosiasi sangat support itu dan saya yakini bahwa posisi kita, daya tawar kita akan lebih baik pada saat kita mampu punya kedaulatan energi sendiri dibandingkan kalau kita mengikuti arah politiknya negara lain. Jadi memang memiliki doktrin kedaulatan energi menjadi fundamental negara juga ya Pak? Wajib. Dan bahkan dikatakan sebagai alat diplomasi saat ini, tidak hanya sebagai sebuah komoditas ya Pak? Nah, posisinya sekarang begini, yang namanya energi itu dulu komoditas, tapi kalau sekarang posisinya sebagai alat tawar strategis. Kelihatan kok bagaimana China keinginannya untuk strong di namanya mineral kritis. Bagaimana Amerika itu pengen strong juga di kontrol minyak gitu kan. Nah maka Indonesia juga harus punya doktrin sendiri bagaimana Indonesia harus amankan posisinya. Bagaimana Indonesia harus bisa mengekstraksi atau mobilisasi seluruh kapasitas nasionalnya untuk kedaulatannya. Oke, apa sih Pak tapi worst case-nya kalau misalkan Indonesia ternyata tidak memiliki doktrin kedaulatan energi itu? Worst case-nya adalah kita selalu terpengaruh dengan kebijakan geopolitiknya negara lain. Sebagai contoh, tadi Mbak menyatakan bahwa bagaimana Presiden Trump misalnya tidak pro terhadap renewable. Ya kalau kita tidak punya standpoint yang tepat, kita akan galau dengan posisi negara adidaya itu. Tapi kalau kita punya doktrin yang tepat, kita punya visi bahwa oke, yang kita lakukan adalah supaya setiap ada perubahan geopolitik, geostrategi, kita tidak terpengaruh. Nah, maka kita harus punya namanya doktrin kedaulatan energi, doktrin ketahanan energi yang tepat. Dan kemudian apakah sejauh ini memang diperlukan juga pengamanan objek vital bagi sejumlah migas kita, kemudian EBT kita yang sudah kita miliki saat ini, Pak Feral? Oke, bagian dari doktrin ketahanan dan kedaulatan energi adalah bagaimana mentreatment energi itu sebagai strategic reserve kita. Jadi benar yang sudah dilakukan pemerintah saat ini bahwa setiap objek yang kaitannya sangat strategis yaitu energi itu harus punya pengamanannya. Menurut saya sangat tepat. Karena jangan sampai hal yang segitu fundamentalnya apabila terjadi perubahan geopolitik geostrategi atau ada terjadi di kawasan kita tidak punya pengamanannya. Kerentanan itu harus kita hilangkan. Jadi dengan pengamanan objek vital, objek-objek energi yang sebagai national reserve system Indonesia itu harus segera diamankan. Dan menurut saya pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto dan semua langkah yang dilakukan oleh kementerian dan yang ada di bawahnya sudah sangat tepat.
bagaimana memastikan kerentanan ini tidak terjadi ketika misalkan dari segi teknologi, kemudian investasi, yang kemudian ini juga ada kontribusi dari mungkin investor-investor dari luar negeri, Pak? Oke, pada saat kita punya doktrin ketahanan dan kedaulatan energi, maka investasinya pun kita bisa pilih. Mana investasi yang bisa sesuai dengan cita-cita nasional, yaitu harus ada knowledge transfernya, harus ada penguatan kapasitas bangsa kita, itu harus kita dahulukan. Yang kedua, bagaimana teknologi yang kita ambil pun yang bisa mengembangkan industri manufaktur hijau kita. Misal, saat ini misalnya kita blade atau bilah turbinnya wind energy itu masih impor. Bagaimana percepatan EBT kita juga diikuti berbarengan dengan percepatan industri bilah kita. Lalu bagaimana juga industri, sekarang saat ini sudah mulai nih, industri industri panel surya itu sudah mulai digalakkan. Bagaimana setiap langkah ketahanan energi kita diikuti pula dengan percepatan manufaktur, percepatan green jobs kita, dan percepatan pengembangan kapasitas nasional. Jadi inline memberikan multiplier effect juga ya Pak ya? Nah di tengah tadi dikatakan berbagai langkah yang tengah dilakukan oleh Indonesia, ada nggak sih Pak yang bisa menjadi alat diplomasi bagi negara-negara lain yang ternyata Indonesia ini cukup kuat dalam potensi cadangannya juga Pak? Yang sudah terjadi adalah hilirisasi di mineral. Contohnya adalah nikel. Sekarang di region ini mungkin Indonesia adalah yang sudah paling advance lah untuk hilirisasi nikel. Memang masih ada problem di masalah lingkungan, ya kita akan perbaiki setelah ini. Tapi itu bisa menjadi bargaining chip yang tepat apabila misalnya kita mau penetrasi ke global untuk industri yang lain, kita bisa menjadikan bahwa hasil hilirisasi itu sebagai bagian dari alat diplomasi. Begitu itu terjadi di berbagai negara. Contohnya Rusia dengan gas dengan minyaknya, Amerika dengan minyaknya, China dengan mineral kritisnya. Kita sudah harus siap dengan menjadikan energi dan kemampuan kedaulatan energi kita sebagai bargaining chip, alat diplomasi politik.